Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang direct yang hormati Kakanda Haji Muhammad Mursal, Bapak Haji Nasrul Esos, Ketua Remaja, Sesepuh Remaja, hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senenten manda buka kultum mara isi nanda Muhammad Saleh tadi, untuk barokahnya sila miring awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan niat saat pertama hidup junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi rasul, wali-wali dasida Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama. Dirangkai juga Al-Fatihah ini dengan kedua orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita, langan dino, langan mama, muslimin muslimat. Dirangkai juga dengan Al-Fatihah ini dengan niatan diri, keselamatan diri. Mudah-mudahan melalui pembacaan surah Al-Fatihah ini Allah akan ijamin ilmu sak bermanfaat kuliah dunia akhirat, rezeki sak luas halal barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang sangat bagus ini, saya akan memberikan atau sharing istilah bahasa Mangkin tentang salah satu sakte ciptaan atau sakte being isi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat. Nikmat ini tentu kalau kita ukur tidak bisa terukur, kalau kita akan bayar tidak akan bisa terbayar. Nah, nikmat ini saya bahas pada pagi hari ini tawan. Nah, di mana nikmat itu? Posisinya di mana? Nah, setelah kita tahu nantinya di mana posisinya, lalu baru akan masuk kepada kita bisa akan merasakan atau menikmatinya. Setelah kita menikmatinya, tentu ada rasa di sana yang benar-benar bahagia, tenang, tentram. Terlebih nanti akan qalbu kita akan dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala bertitel qalbun salim. Sehingga akal juga akan dikasih peringkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi aqlus salim. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak bisa menikmati nikmat-nikmat Allah, tentu ada cara-caranya, yaitu perbanyak istighfar. Nah, baiklah, yang pertama tadi, di mana limbe sebenarnya tahu posisi mako kedudukan nikmat-nikmat saktica si Allah Ta'ala tersebut. Di antaranya arah nikmat satu luang dari bahasa kasaran mata. Nah, di dalam mata ini ada apa? Nah, itu makanya kita dituntut oleh agama, oleh para ulama, wejangan-wejangan beliau untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Diwajibkan menuntut ilmu itu, ya, untuk siapa? Muslim nina dari hak mama tanpa kecuali. Nah, lebih lagi hadisnya mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi nuntut ilmu itu mulai buayan sampai liang lahat. Bayangkan, baru ceplos
kewajiban untuk ilmu sampai liang lahat. Tidak dikatakan dalam dalil itu ulubul ilma minal mahdi ilal mauti. Tidak sampai meninggal atau tidak sampai mati, tapi wak mati pun sampai liang lahat. Nah, ini perlu kita tanyakan, perlu kita usulkan kepada ahlinya. Kenapa dalil tersebut dikatakan sampai liang lahat? Oh, secara ini kalau udah mati tutup kan, mulai dari buaya sampai mati misalnya kan, tapi tidak. Jadi dalil ini tentu kita harus tanyakan kepada ahlinya, kenapa sampai liang lahat. Nah, setelah kita menuntut ilmu, tentu ilmu itu aku nanti akan memuara menjadi apa? Al-ilmu diamalin dulu. Setelah dapat ilmu lalu kita amalkan. Bagaimana cara sholat dengan baik, sehingga kalau sudah baik maka sholat itu nanti akan menjadi sempurna. Bagaimana dengan puasa yang baik, kalau sudah baik nanti akan meningkat menjadi puasa yang sempurna. Jadi puasa itu bukan puasa zahir saja, menahan diri dari makan dan minum dan beberapa yang membatalkan puasa, tapi lebih kepada batinnya itu ada apa? Termasuk kolbu, hati. Hati itu nanti banyak. Ada namanya hati sanubari, ada namanya lubuk hati, ada namanya hati hakikat, ada namanya mata hati atau mata batin. Banyak nanti ya. Nah, itu nanti akan dibahas tentu di ilmu tasawuf, namanya lebih pada ilmu tarekat. Nah, itu yang ini kan. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi nikmat Allah itu ditaruh di mata. Apalagi? Di mana lagi? Di telinga. Di mana lagi? Hidung. Kemudian mulut. Setelah mulut, tenggorokan juga ada. Kaki, tangan. Terus mana lagi? Ada yang lubang-lubang lain? Ada. Termasuk saklangan, subul, kotoran. Dengan bahasa halus biologinya kubul dan dubur. Ada nikmat-nikmat juga di sana kan. Nah, seperti tadi yang sempat ke WC ya, agak banyakan minum tadi ya, sehingga ke WC kencing. Alhamdulillah ya. Seandainya kencing tak bisa keluar, masya Allah sakit sudah ya. Nah, seterusnya di mana? Di hati. Nah, yang menggerakkan hati itu mana lagi? Nah, itu dibahas nanti dalam ilmu hakikat. Itu ada, Allah cantumkan tempatnya, makamnya nikmat itu. Di mana lagi? Ada di dalam ilmu makrifat juga ada di sana. Nikmat yang ditaruhkan di sana. Jadi banyak sekali Allah menaruhkan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita masing-masing. Mata, kembali lagi ke mata. Mata ini sebenarnya tidak bisa melihat. Kok bisa? Nah, Allah itu sehingga bisa melihat manusia ini ataupun binatang ataupun hewan, karena Allah itu menaruh penglihatan. Kalau bahasa Arabnya itu basar. Yang memiliki basar ini siapa? Manusia? Tidak. Yang memiliki basar ini adalah basyarullah, Allah yang endoyan, sehingga ditaruh titik li manusia contohkan. Nah, jadi ibaratnya mata ini adalah wadahnya, leng-leng atau jendelanya gitu kan. Nah, isinya nanti ada penglihatan atau penyermin atau bahasa kasarnya pengitat. Bahasa Arabnya itu basyar, bahasa Qur'aninya juga basyar, basyarullah, sayyidnya Allah Ta'ala. Nah, sehingga dengan adanya basyar atau pengitat di mata kita masing-masing, maka timbul nikmat-nikmat dengan penglihatan sendiri. Nah, jangan sampai penglihatan ini yang ada pada mata lalu kita pakai dengan semau gue, kalau bahasa Jawa kan. Nah, kalau itu terjadi,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka manik dasida Allah Ta'ala berkebem nikmat, berpuluh nikmat lagu ndek tahu pada kadun, ndek kadun secara anjuran agama. Masya Allah, terumbu dan laun ya, azabnya sangat terumbu. Lagu-lagu tahu kadun nikmat itu, untuk nikmat berlipat-lipat. Nah, jadi lalu tahu kadun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menambah kenikmatannya. Lalu dia tahu kadun azab. Nah ini persis malah sabda nabiran firman di situ Allah Subhanahu Wa Taala, aku waktu piam kalbu ate akan waktu piam pengita waktu piam penengah. Lalu dia tahu kadun malah sabaru itu, maka Allah di ayat lain menjelaskan. Nah kalau bahasa saya pribadi saya, mohon maaf Kak Tuan ya, menggah kesida Allah Ta'ala karena si pengen apa? Khatamallahu ala qulubihim nanijat. Waktu piam mati, waktu piam akal, waktu piam pengita, waktu piam penengah dan lain sebagainya. Lalu dia tahu kadun untuk melihat, mendengar kebesaran-kebesaranku, ciptaan-ciptaanku, maka khatamallahu ala qulubihim nanijat, kunci hati. Itu mana kesudah Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim. Ya Allah Ta'ala kunci hati. Kita mau bisa apa? Apalagi wa'ala sam'ihim wa'ala awsarihim. Nah kalau hati itu terkunci, pendengaran itu terkunci, penglihatan itu terkunci. Nah kalau sudah dikunci, nanti buat azab sangat pedih. Ini mari disini Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Nah oleh karena itu saya tidak bisa bahas nikmat-nikmat yang ada di telinga, yang ada di hidung, sampai yang saya sebut tadi. Mata saja ya. Di mata ini tiga kali kejap sejelur semalam. Nah namun bahasa joknya, bahasa jok arah 2 kali meleng kaca buka. Tapi berapa kalinya itu tidak bisa kita hitung. Tamu doang keres boleh dong, Masya Allah, sampai meraih penyerban penantang kan ya. Jangan sampai sakit ya, debu aja masuk itu sampai kita kewalahan, tidak bisa melihat ya. Apalagi tertutup oleh sakit mata, bahasa kasar dan lain-lain, itu udah luar biasa ya. Nah oleh karena itu nikmat Allah ijanin pada diri kita di mata yang saya bahas ini, mari kita gunakan sesuai dengan anjuran, sesuai dengan perintah di sisi Allah Ta'ala. Kita gunakan penglihatan melalui mata ini untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, ciptaan-ciptaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mangga kok bisa berbuah, padahal luwe aran pau, arak pau madu, pau goleng, pau ini kok bisa beda. Ini melalui dan kita bisa korek kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Mangga atau pau goleng, pau perawe, lain ruwe, lain rasa, lain ruang daun, dikman balik tubuh yang lain, marahan tanang ke arah naga bubur dan sebagainya. Kenapa? Kita kebesaran-kebesaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita bisa memanfaatkan, menggunakan nikmat penglihatan ini secara maksimal, secara agama, secara aturan agama, secara suruhan agama, insya Allah ya, Allah akan menambah lagi nikmatan yang ada pada mata. Itu prerogatif Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak sekedar
Ya. Jadi Allah ini tidak sekedar piak-piak doang, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjaganya. Yakin? Allah taala juga menjaganya. Nah, sehingga tak kala kita berpergian, tak kala kita beraktivitas, kita berdoa. Ya Allah, aku lalu ngajah. Ya Allah, aku lalu beraktivitas, selalu begawean. Ya. Di sana komunikasi izin kita sama Yang Maha Kuasa. Ya sama dengan dia tadi kan, ya Allah ijanin. Ya. Kita kami esok hamba kita berbicara. Ya. Itu adab kita kepada Yang Maha Kuasa. Lengkap lawang, lalu ngajah, lalu pegawai bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Itu ada. Sampai di sini mentang-mentang dari panitia atau ketua remaja sudah membuat hari ini daftar ini jadi penceramah misalnya. Ada izin ketua, izin sesuatu. Itu adab. Jadi adab ini bukan hanya sesama manusia, tapi sama Rasulullah juga iya, ya, terlebih pada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu sampai jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, melalui mata ini, melalui penglihatan yang Allah kasih, mari kita gunakan semaksimal mungkin sesuai dengan anjuran, sesuai dengan firman Allah, dalil-dalil, anjuran Nabi dan sebagainya. Nah, apabila kita kurang menggunakan, memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita karena kurangnya kita menuntut ilmunya, ilmu mata ada, ya, ilmu mata juga ada. Nanti ada kaitannya dengan sifat 20. Nah, sehingga sifat 20 itu nanti ada sifat ma'ani, ma'nawiyah, nafsiyah, sarbiyah, ya. Tiang karena bodoh dulu belajar sifat 20 di maka kejanah namanya 2 tahun, begini tahun, ya. Sehingga keluar ke mana-mana, ke Bali dan sebagainya, melanjutkan sampai sekarang tambah bodoh. Nah, kalau penunggu yang pintar-pintar, anak-anak adik-adik sekalian mungkin seminggu kelar. Lamun tiang saking bodoh sampai sekarang tambah bodoh, ya. Tambah bodoh itu halil yang bodoh. Kalau penunggu sami, ya, mungkin seminggu 2 hari bisa kelar. Nah, kenapa bodoh? Karena bukan hanya tahu terjemahannya, tapi makomnya juga perlu. Maknanya apa? Ya. Nah, baik. Nah, apabila tadi nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, pada mata contohnya, karena itu yang saya bahas, tahu jalani secara maksimal sesuai dengan anjuran agama, maka ada alternatif kita memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya selesai sholat 3 kali Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Boleh yang lain? Boleh. Astaghfirullahal rahim. Boleh. Berulang astaghfirullahaladzim. Tapi dalam hati ini intinya benar-benar minta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Dan hanya 3 kali lagu mantap. Nah, jadi istighfar ini bukan hanya dibaca saja, makomkan dia, uluk nembe. Nah, seperti tadi, istighfarkan mata karena sering berpuasa, langan-langan luwe apa langan sugul atau pihak dosa mata kentok imana, itu yang kita istighfarkan supaya bermakom, boleh tahu gitu kan. Ini kadang-kadang jarang dikupas ini kan dalam perayaan kedua gitu. Nah, jadi benar-benar ya mohon maaf, saya pernah 2 kali mengajak anak-anak ngaji istighfar 7 kali dengan mari anak-anak ke mata. Ada yang ngomong Allah Ta'ala itu maha wika, masa jaga-jaga mohon maaf luang time dan baca istighfar Astaghfirullahaladzim, ya jangan. Jadi biar tidak ngambang istighfar kita, jadi
harus berlaku istighfaran mata, istighfarkan telinga, istighfarkan tangan, karena itu yang sering membuat langan tamu-tamu kesalahan. Nah, kalau baginda Rasulullah SAW istighfar sampai satu dalil mengatakan sampai 70 kali sejauh semalam. Ada hadis lagi yang 100 kali, yaitu hilaf ulama, tidak masalah. Nah, tapi kita kenapa tidak bisa mengejar beliau? Ya. 3 kali 5, 15 kedilalu rumbun. Ya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Nah, jadi nikmati itu kan dalam hati, ya Allah, dekat itulah sampun terhadap kesalahan, kekeliruan, ya. Selalu, karena sepelik-pelik dosa, insya Allah Allah akan ampuni. Itu yang firman di sini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, apabila ada hambaku membawa dosa sebesar bumi, sebesar langit, bagaikan awan yang bergelombang, gitu kan, kemudian datang kepadaku memohon ampun dengan sedui jati dan mending ampun tunda sampun, aku akan maafkan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, ini dalil kita kepada sesama manusia. Kalau ada masalah-masalah jangan diperpanjang. Allah Ta'ala aja sepelik-pelik dosa, insya Allah dengan dasar benar-benar taubatan nasuha. Ini baru terkena sekali doang, terus dia kecewa, ingat 3 kali telu jodoh doang di pesapa. Nah, nanti apa nih keparan sisi Allah Ta'ala berdoa kita sak lengek lamun dek bekewa telu jodoh. Nah, nanti tanya sama Nanda Muhammad Sadar gitu ya. Nah, jadi itu sampai jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita sebagai manusia lebih baik merasa banyak salah daripada saya banyak pahala. Lebih baik merasa ini pribadi, lebih baik merasa banyak salah daripada merasa luwe kebaikan, luwe amal soleh. Karena itu nanti akan menggiring, setan itu akan masuk menggiring kita aku jak luwe pahala, aku jak luwe kebaikan, aku jak luwe. Nah, itu akan menggiring kita kepada riya, takabur dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghalau lain istighfar, lebih baik kita merasa ya, lebih arat salah di sisi Allah Ta'ala, ya. Kemudian merasa lebih baik merasa bodoh, nah, seperti dia tadi kan. Nah, baiklah sampai jamaah, mungkin lebih ini katanya kultum kuliah 7 menit lagu sejam kurang 13 menit pada kini dapat. Mudah-mudahan walaupun sekitar 20 menit kurang lebih ada barokah dan manfaatnya. Oleh karena itu mari kita tutup pertemuan atau tausiah atau siraman rohani di pagi ini dengan sarang-sarang sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga ibadah kita sampai hari kesekian di bulan Ramadan ini diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.